Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dan materi kali ini adalah hakikat kewirausahaan. Karena materi ini begitu panjang, maka kita akan membuatnya menjadi 2 kali pertemuan saja. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Kita sering mendengar kata kewirausahaan. Apa sebenarnya arti dari kata kewirausahaan itu sendiri? Baiklah. Jadi, kewirausahaan adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki usaha kecil yang menawarkan produk berupa barang atau jasa. Orang-orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan disebut dengan wirausaha. Namun, pada tahun 2000-an, pengertian kewirausahaan mengalami perkembangan makna menjadi kemampuan untuk melihat peluang dan mewujudkannya menjadi sebuah usaha. Baiklah, untuk mengetahui lebih jauh lagi arti kata kewirausahaan, mari kita simak pengertian kewirausahaan dari para ahli. Berikut ini pengertian kewirausahaan menurut para ahli. A. Richard Cantillon, tahun 1775. Richard Cantillon mengemukakan pendapatnya bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang bekerja sendiri atau self-employment. Seorang wirausahawan memiliki barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. B. Jean Baptista Say, tahun 1816. Menurut Jean Baptista Say, seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan menurut Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dasar, tujuan, trik, taktik, tenaga penggerak, proses, dan hasil bisnis. Kemudian selanjutnya menurut Soeharto Prawiro. Soeharto Prawiro mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha. Kemudian yang terakhir menurut Raymond. Menurutnya, kewirausahaan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan erat kaitannya dengan nilai sikap, kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun masyarakat. Untuk mewujudkan impian menjadi seorang wirausahawan, tentu saja dibutuhkan berbagai cara yang tepat, salah satunya mengenai sumber dana. Dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, seseorang wirausaha harus mengetahui dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk menunjang usahanya. Dengan pendanaan yang baik, seorang wirausaha dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
Aspek keuangan adalah hal dasar dalam kegiatan kewirausahaan. Terdapat beberapa jenis sumber pendanaan dalam kegiatan kewirausahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pendanaan dengan bootstrapping. Bootstrapping adalah bentuk pendanaan mandiri. Jadi, seorang wirausaha tidak memakai pendanaan dari luar seperti investor. Pendanaan bootstrapping memang memberikan resiko yang besar bagi para wirausahawan. Namun, mereka menjadi lebih bebas dalam mengembangkan usahanya mereka sendiri. Contohnya adalah Dell dan Facebook. Mereka merintis usahanya dari pendanaan mandiri atau bootstrapping. Dan saat ini perusahaan yang mereka rintis menjadi sebuah perusahaan raksasa. Selanjutnya adalah pendanaan eksternal. Tidak selamanya metode bootstrapping bisa menjadi modal utama perusahaan. Ada kalanya suatu perusahaan membutuhkan bantuan pihak luar agar perusahaannya terus berjalan. Untuk itulah pendanaan luar dibutuhkan. Jenis pendanaan dari luar atau eksternal yaitu investor malaikat. Angel investor atau investor malaikat adalah investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Berbeda dengan venture capital yang memang butuh publisitas, angel investor menggunakan uang pribadi mereka sendiri sehingga mereka tidak suka dengan publisitas. Berikut ini ciri dari angel investor menurut The Business Angel. A. Investor individual. B. Berinvestasi pada startup atau bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. C. Dana investasi kurang dari 1 juta US dollar. Dan D. Dapat turun campur tangan ataupun tidak. Selanjutnya adalah venture capitalis. Menurut National Venture Capital Association, venture kapitalis merupakan investor-investor profesional yang mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan pembangunan usaha baru. Venture kapitalis adalah investor jangka panjang yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen usaha tempat mereka berinvestasi. Venture kapitalis menggunakan uang orang lain, yaitu uang para investor yang menginvestasikan uang mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru. Berikut ciri dari venture capital menurut The Business Angel. A. Dalam bentuk perusahaan. B. Jarang tertarik pada bisnis tahap awal kecuali sangat menarik. C. Dana investasi 1 juta US dollar atau lebih. Dan D. Perlu terlibat dalam manajemen. Kemudian yang terakhir adalah pengelola investasi global. Pengelola investasi global atau lazim disebut dengan hedge fund adalah perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Dana investasi tersebut nantinya akan diinvestasikan lagi kepada usaha-usaha yang dirasa menguntungkan. Manajer investasi sebagai pengelola dana mempunyai kebebasan penuh dalam mengelola dana investasi para nasabah. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.